Saatnya kita menceniga mendirikan Candi Raga dalam jiwa. Nada-nada ini menghantarkan cipta, rasa karsa, kembali pada kesucian budi, manah, ahamkara, menuju hari kemenangan Dharma. Selamat menangkap spirit galungan, lalu memendarkannya dalam kehidupan nyata. Wartam Satyam, Siwam Sundaram. Hari suci galungan, mari kita sembahyang di natar para dewa, memuja yang widiwasa agar selalu bersana di dalam jiwa raga. ITV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Di simpang jalan kami bertanya, akan kemanakah empat jalan ini? Sampai di manakah catur marga ini? Sampai di manakah catur marga ini? Pada siapa harus menyapa? Benarkah ini jalan menuju surga? Apakah ini jalan paling utama? Apakah ini jalan paling utama? Pemirsa, Rahajang Rao di kanal YouTube ITV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Napi Orti, Dumugis Tatarahayu dalam karunia yang widi. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya, Mia Gandewa. Mari kita awali dengan tayangan teranyar, dilanjutkan dengan tayangan inspiratif lainnya. Selamat menyaksikan. Wahai sang surya, wahai semesta, berilah terang semua langkah ini, agar ku temui jalan sang yang widi, agar ku temui jalan sang yang widi, agar ku temui jalan sang yang widi. Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa ITV Channel 3, Napi Orti, Dumugis Tata Becek dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam acara spesial Ngopi Nyangluh, diskusi renyah penuh susuluh bersama pentolan Dimahi. Ada Pak Suwantana, ada Pak Suyoga, dan Pak Dayu. Napi Orti nih, Bapak-Bapak. Becek-becek ya. Ya, Bapak-Bapak, ini kita akan tanya-tanya sedikit nih tentang Hari Galungan. Nah, hari suci ini membuat kita mengingatkan kembali pada kebudayaan kembali ke mudik ya, pulang kampung, simakrama, sembahyang bersama nih. Nah, Pak Suyoga tentunya pasti pulang kampung kan, Pak? Ya. Kemudian Pak Dayo sempat nggak ke kantor sembahyangan galungan? Ya. Dan Pak Suwantana nih sempat ke kampus juga, Pak? Tentu ke kampus juga, Pak ya. Nah, kita mulai ya pemirsa, itu saja yang paling dekat nih sama Pak Suyoga. Ya. Pak Suyoga bisa napak tilas nggak tentang Hari Galungan setelah pulang kampung sembahyangan? Gimana, Pak? Seperti yang kita ketahui kan namanya hari suci, ya tentu dalam tanda kutip wajib dirayakan. Ya. Jadi pulang kampung menjadi esensi yang mendasar di situ, karena kita masyarakat Bali yang di perkotaan utamanya tentu memiliki rumah tua, rumah adat di masing-masing kampung. Nah, ini menarik dalam perjalanan catatan kita di era pandemi ini, rupanya ada warna baru juga. Ya, seperti apa tuh Pak Suyoga?
baik di sisi katakanlah yang gampang kita lihat penjor ya, penjor rupanya tidak dalam tanda kutip juga ini tidak sesemarak dulu, aduh tidak selebay dulu kalau istilahnya kita pinjamkan. Jadi lebih ke bahan-bahan alami, bahkan tren yang kita lihat di jalan itu dipakai selepan. Ini kan jarang juga. Selepan itu daun janur yang warnanya hijau ya. Nah, yang biasanya kalau di era sebelum pandemi umum masyarakat Bali membeli, kalau sudah ada demikian. Sekarang mungkin mereka lebih banyak memanen dari rumah sendiri atau dari kebun sendiri atau dari sering mungkin di intern. Nah itu kemudian dari sisi mesin makramon ya, habis sembahyang kita. Nah ini juga di tataran perilaku juga sangat berubah dalam arti tetap menjalankan prokes memang sesuai anjuran di desa adat masing-masing juga, termasuk juga di pola sembahyang kita. Nah rasanya sekarang dibagi nih, pertempekan berbanyak pertempekan kan demi atur jamnya sehingga semua masyarakat warga adatnya dapat hadir di pura desa, di pusat atau di dalam ya untuk menastirta untuk sembahyang di galungan itu. Cuma dibagi. Demikian juga kita ke rumah masing-masing keluarga besar juga secara bertahap kita sembahyang di kerajaan. Jadi itu ya warna-warni pengalaman dan pengamatan Pak Suyoga pulang kampung seperti itu ya, lihat penjor, kemudian si makrama yang tentunya ada perubahan di masa pandemi. Nah selanjutnya kita ke Pak Dayo nih. Kalau kita berbicara hari suci secara nasional kan yang baru diokir adalah hari suci Nyepi seperti itu. Tapi selaku ASN bagaimanapun juga seperti itu karena ini kan fakultatif sifatnya seperti itu. Sehingga kami selaku ASN tetap melakukan kewajiban. Ini yang perlu kita pahami bahwa ada dharma agama dan dharma negara. Mana yang dulu, tapi kita harmonikan. Bahkan selaku ASN, saya pribadi di saat penampan dan galungan masih kerja juga melaksanakan menuntaskan tugas-tugas itu. Kemudian terkait dengan laku kita di agama yang religi untuk sembahyang bakti dimanapun, yang kira selaku ASN tetap membagi waktu karena tadi kan kita punya kampung, kita juga punya 2 rumah di rumah istri, di rumah ibu, juga di desa, juga di kayangan-kayangan lainnya. Yang kira sudah bisa berbagi, kita tetap juga sembahyang ke kantor, kita pagi-pagi sembahyang ke kantor, tuntaskan juga karena tiang rantauan juga, di rantauan harus sembahyang, habis itu baru kita ke kampung mudik seperti itu, kita sembahyang juga di kampung, di desa kita. Artinya harmoni lah. Ini masalah manajemen waktu aja yang kita mengatur akhirnya baik di kantor, baik di rumah, baik di keluarga, baik di desa juga kita tetap hadir dalam durasi 1 hari itu bisa kita lakukan. Sudah ditawarkan oleh Pak Dayo yang menjadi inspirasi tetap menjalankan dharma agama dan dharma negara dalam merayakan Hari Suci Galungan. Nah kita ke Pak Suwantana nih, kampus dan galungan nih. Nah Pak tilasnya di mana sih Pak? Kemudian kalau dikaitkan dengan trias pendidikan Tridharma itu gimana Pak? Tentu kalau kita melihat perayaan galungan di tengah pandemi ini ya agak sedikit, bukan sedikit lagi, sangat berbeda. Seperti tadi kita di Bali minus, dulu yang bikin penjor wah sekarang mulai agak berkurang. Apalagi ini bukan libur nasional, jadi harus kita bisa membagi waktu dan lain sebagainya. Belum lagi kita harus mengikuti prokes, jadi tidak bisa berkumpul seperti dulu ya. Jadi semua harus terbatas, kemudian fasilitas juga dikurangi dengan situasi yang sekarang. Tetapi apapun itu, perayaan ini jangan sampai menghilangkan esensinya. Nah itu dia. Ya. Jadi esensinya di sini adalah bagaimana perayaan galungan itu harus tetap menjadi momentum untuk ke dalam melihat diri, apakah saya masih berada pada real dharma atau tidak. Itu intinya. Jadi perayaan ini harus tetap menjadi momentum, harus tetap dijadikan alat untuk membangunkan kita. Saya sedang di realnya atau tidak. Nah, bicara kemenangan dharma melawan adharma sebenarnya kan bicara masalah real kita. Keseharian kita, apakah tetap di realnya atau di luar real. Nah itu jadi perayaan galungan di situ esensinya.
Ya, terima kasih Pak Suantana. Demikian pemirsa HITV Channel 3, itulah tadi Ngopi Nyanglo. Diskusi renyah penuh sesulur, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa bersama Pak Suyoga, Pak Suantana, dan Pak Dayo pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Ketika manah kehilangan arah, saat kata tak lagi punya jiwa, dan makna lahir tanpa wibawa, maka saatnya intelektual muda Hindu bicara. Menggenapi setahun Divisi Intelektual Muda Hindu Indonesia (DIMAHI) hadir dalam 4 pola pergerakan: pendidikan, penelitian, pencerahan, dan penerbitan. Semua dikemas dalam rangkaian event, webinar, workshop, exhibition, competition, penerbitan buku, hingga bakti sosial. DIMAHI, Divisi Intelektual Muda Hindu, dengan sadar meningkatkan diri untuk mengokohkan tiang bangunan lembaga perserikatan yang bertujuan dengan setia memusatkan diri, mempertajam literasi dalam membawa obor pencerahan umat. Inilah ladang Dharma dalam beraktivitas, karena di wilayah itu kita dapat berperan mempertajam literasi untuk memajukan dan memuliakan Hindu Dharma. Dari sini, dari hati, semua kami mengikat janji, mendirikan candi suci narasi. Karya Anda harus asli, sejalan dengan tema Susila Medsos Mania. Tidak kontroversi dan tidak mengandung unsur sara. Pasti bersifat persuasif atau mengajak dan harus memberi inspirasi. Seluruh naskah, video, dan poster Anda kirim via email di mahiwartam@gmail.com atau langsung ke Gedung 3, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar. Batas akhir diterima panitia 17 Desember 2021. Kami tunggu karya kreatif Anda, kami tunggu kreasi Anda. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HITV Channel 3, Napi Orti, dumugi Rahayu dalam karunia Yang Widi. Berjumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit bersama saya Mia Gandewa, ditemani seorang kolumnis warta, Bapak Agus Budiatnyana. Pemirsa, kali ini kita akan mencoba mengulas tentang penghantar Hari Suci Kuningan. Nah, seperti apa pelaksanaan dan momentum Hari Suci Kuningan di tengah pandemi? Pemirsa, jangan kemana-mana, HITV Channel 3 akan hadir setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Nah, sebagai awal, agar pemirsa lebih paham lagi nih Pak, kenapa sih Hari Suci Galungan dan Hari Suci Kuningan ini selalu dikait-kaitkan dan selalu bersamaan, selalu beriringan? Biasanya pengucapan Hari Suci ini pun biasanya Selamat Hari Raya Galungan dan Hari Suci Kuningan. Nah, bagaimana pendapat Pak Agus nih? Begini, kalau kita lihat ya, Galungan itu adalah kan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sedangkan Kuningan itu adalah hari raya dikhususkan bagi umat Hindu yang merayakan Kuningan ini untuk memuja roh leluhur. Ya. Jadi kita memohon anugerah ide betara kawitan, ide betara lelangit. Yang namanya lelangit adalah orang tua, kakek, buyut, dan ke atas itu sane sampun amor ring acin dia. Jadi yang sudah menyatu dengan sang sangkan parani dumadi. Nah, kenapa kita perlu memohon restu beliau? Kalau kita kembali ke kisah Mahabharata ya, seluruh perjuangan hidup para Panca Pandawa itu berhasil karena restu dari orang tua, restu gurunya, restu kakeknya, restu ibunya. Nah, kalau leluhur kita sani sampun melinggering alam pitara, itu juga memberikan berkah dan restunya kepada kita, maka kemenangan itu bisa 2 kali lipat kita dapatkan.
Itu alasan kenapa ketika kita melaksanakan perayaan Hari Raya Galungan yang notabene adalah kemenangan Dharma melawan Adharma, kita juga memohon berkah para leluhur. Demikian. Ya. Seperti yang Pak Agus tadi sampaikan, berbicara tentang memuja leluhur. Nah, sesungguhnya esensi dari Hari Suci Kuningan ini siapa sih yang dipuja dan di mana stananya? Masing-masing kita itu memiliki leluhur yang berbeda ya. Tetapi pada intinya akan menuju kepada Sang Hyang Pasupati yang tunggal itu. Kalau kita beraikan kembali, kita kan memiliki kawitan yang berbeda. Nah, tangga untuk menuju berkah ke alam para dewa atau menerima berkah dari Ida Betara sampai ke atas menerima berkah dari Ida Sang Hyang Widiwasa, tangga pertama itu adalah itu orang tua. Kemudian tangga selanjutnya adalah Ida Betara Kawitan. Sebelum kita menuju kepada Ida Betara, nah ada baiknya kita memohon berkah dulu kepada Ida Betara Kawitan. Tetapi Ida Betara Kawitan ini berbeda dengan Betara atau para dewa layaknya Ida Betara Siwa. Beliau ini memiliki keterbatasan dalam ruang dan waktu. Kalau kita lihat dalam perhitungan Purana, 1 tahun manusia itu sama dengan 1 hari di alam para dewa. Jadi 1 ahoratra para dewa sama dengan 12 bulannya di alam manusia. Jadi bisa dibilang setengah hari di alam manusia itu, setengah hari di alam manusia itu adalah hari yang tepat ketika para leluhur datang dan memberikan berkah kepada kita. Alasan itu juga yang membuat perayaan Kuningan tidak boleh dilaksanakan melebihi jam 12. Artinya matahari itu sudah ada di atas ubun-ubun kita. Menurut keyakinan kita, nah pintu surga dari alam Pitara itu sudah tertutup. Ida Betara sudah amur kembali kepada ke alam Pitara. Demikian. Bagaimana pemirsa, apakah sudah tercerahkan? Tapi sebelum lebih detail lagi Pak Agus menjelaskan nih, ada pertanyaan. Sebagai pemungkas tanya, di tengah pandemi ini, bagaimana perayaan Hari Suci Kuningan ini di tengah protokol kesehatan yang ketat dikaitkan dengan ketiga hal tadi, tatwa, susila, dan acara dalam pelaksanaan. Dalam sadacara perayaan Kuningan itu sudah diberikan simbol sebenarnya oleh para tetua kita di Bali ya. Tetapi kita tinggal mengupas saja makna dari simbol tersebut. Perbedaannya ketika di perayaan Hari Raya Galungan, kita hanya mengunggahan ceniga dan gantungan. Tetapi ketika di perayaan Kuningan, ada tamyang dan ada kolam namanya. Itu merupakan senjata dan perisai. Kalau kita lihat dalam sudut pandang Niskala, itu adalah perisai dari leluhur dan senjata dari leluhur untuk agar kita lebih mudah mengarungi kehidupan ini. Ya, membentengi kita dari hal-hal yang buruk. Tetapi skalanya tamyang itu kita artikan sekarang di masa pandemi ini ya, kita menggunakan masker, kemudian rajin-rajin mencuci tangan, jaga jarak, kurangi mobilitas, jauhi kerumunan. Itu merupakan tamyang kita atau tameng kita di masa pandemi seperti ini. Sedangkan kolom kita adalah upaya sadar kita menjaga kesehatan. Kan tidak mungkin ya ketika kita melaksanakan upacara agama dengan cara yang euforia, tetapi itu membahayakan diri kita sendiri. Maka sebenarnya agama memberikan kita tuntunan agar hidup lebih baik. Nah, dari simbol-simbol inilah kita berangkat bagaimana caranya kita bisa memproteksi diri kita sendiri. Demikian. Menarik sekali, pemirsa sudah jelaskan begitu gamblang bersama Pak Agus Budiatnyana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama dalam mengantarkan Hari Suci Kuningan. Saya Mia Gandewa bersama Pak Agus pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Pandemi COVID-19 seperti sedang menepuk pundak kanan kita. Sang Corona tak hanya memberikan peringatan, tapi ia memberikan sebuah renungan. Satu kearifan lokal warisan leluhur tentang kegotong royongan. Untuk tetap saling membantu, memupuk solidaritas, menjaga diri, menjaga saudara, menjaga keluarga, menjaga masyarakat, negara, dan menjaga agama. Saya Mia Gandewa untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Cara bijaksana hindari corona.
Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Ini kawan waktunya sembahyang, sembahyang kewajiban kita. Ambil sikap asuci laksana, siapkan dupa dan bunga, siapkan dupa dan bunga. Duduk bersila di depan Padma, mulai dengan sikap asana, pranayama lalu karasudana, puspa dan tas sucikan bunga, puspa dan tas sucikan bunga. Heningkan cipta pada yang esa, bayangkan dia di depan mata. Ambillah bunga, cakupkan tangan, puspa pada yang widiwasa, doa pada yang widiwasa. Demikian tadi pemirsa, Sundari Nada, makna di balik nada menjadi tayangan akhir kebersamaan kita. Semoga liriknya dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Parisya, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Ini kawan waktunya sembahyang, sembahyang kewajiban kita. Ambil sikap asuci laksana, siapkan dupa dan bunga, siapkan dupa dan bunga. Duduk bersila di depan Padma, mulai dengan sikap asana, pranayama lalu karasudana, puspa dan tas sucikan bunga, puspa dan tas sucikan bunga. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.